Maka di antara tanda atau ciri dari anak keturunan akhirat yang disebutkan oleh sebagian para ulama adalah mereka memiliki perhatian yang besar terhadap segala yang berkaitan dengan akhirat, terutama ilmu akhirat. Segala yang berkaitan dengan akhirat, terutama ilmu akhirat, mereka sangat perhatian padanya. Mereka tidak melupakan ilmu dunia, akan tetapi yang menjadi tujuan utama mereka adalah ilmu akhirat. Karena yang kita temukan di lapangan, banyaknya orang-orang yang mereka dikatakan sukses dalam tanda kutip di dalam ilmu dunia, akan tetapi mereka nol besar di dalam ilmu akhirat. Banyak yang seperti ini. Dan Allah Subhanahu wa taala mencela yang seperti itu. Dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya." Mereka mengetahui yang zahir, yang tampak dari kehidupan dunia. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Akan tetapi dari ilmu akhirat mereka lalai. Sebagian ahli tafsir mengatakan yang dimaksud mereka mengetahui yang zahir dari kehidupan dunia, kata sebagian ahli tafsir, ada sebagian orang mereka bisa menebak berat suatu barang hanya dengan melihatnya saja. Saking hebatnya dalam ilmu dunia, dia melihat sebuah barang, dia katakan, oh itu beratnya 2 kilo. Ketika ditimbang benar 2 kilo. Ada sebagian orang seperti itu. Ketika dia melihat suatu barang, dia lihat, dia katakan, oh itu beratnya 10 kilo. Ketika ditimbang benar 10 kilo. Saking hebatnya dalam urusan dunia. Akan tetapi ketika ditanya terkait dengan ilmu agama, nol besar. Makanya ini berapa kali saya sampaikan sebuah kisah yang diceritakan oleh salah seorang ustadz kita, ustadz sepuh kita, ustadz senior kita di Lombok sana. Beliau menceritakan tentang seorang bapak yang dia kaya raya, di Pulau Lombok. Seorang bapak yang sangat kaya raya, dan dia sekali lagi dalam tanda kutip sukses menyekolahkan anak-anaknya di dalam ilmu dunia. Yang ini S3 ilmu dunia, yang ini S3 juga ilmu dunia, yang ini S3 juga ilmu dunia, ada S2. Ilmu dunia semuanya. Ketika sang bapak tersebut meninggal dunia, maka anak-anaknya datang kepada ustadz yang menceritakan kepada kita itu. Datang kepada ustadz itu kemudian mengatakan, Ustadz, ajarkan kami bagaimana cara sholat jenazah. Ketika bapak mereka sedang butuh doa mereka, pada saat itu mereka mengatakan, ajarkan kepada kami bagaimana cara mendoakan bapak kami. Subhanallah. Dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala di kehidupan dunia. Baik, jadi kita kembali. Dalam ilmu dunia, sebagian manusia kadang sukses tapi ilmu akhirat mal besar. Baik, abnaul akhirah, anak-anak akhirat, mereka memiliki perhatian besar terhadap ilmu agama. Ketika banyak manusia yang lalai dari ilmu agama tersebut, mereka meluangkan waktu untuk mencari ilmu agama. Karena ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, menuntut ilmu agama ini sebagaimana menuntut ilmu lainnya, itu kita butuh meluangkan waktu, bukan mencari waktu luang. Sebagian terkadang menuntut ilmu agama itu mencari waktu luang. Artinya ketika ada waktu luang dituntut, ketika tidak ada sudah. Tidak seperti itu. Ilmu agama ini membutuhkan kita untuk mencari waktu luang. Meluangkan waktu, mohon maaf. Ilmu agama ini menuntut kita untuk meluangkan waktu, bukan mencari waktu luang. Kita harus luangkan waktu. Kita harus luangkan waktu. Bahkan kalaupun seandainya bertabrakan antara urusan dunia dengan mencari ilmu agama, kalau bisa dikedepankan mencari ilmu agama, selama memundurkan perkara duniawi tersebut tidak memudaratkan kita. Kalau kita membaca sejarahnya para ulama terdahulu ketika menuntut ilmu agama, kita akan menemukan keajaiban yang sangat luar biasa. Sebagian mereka merelakan sebagian dari dunia mereka untuk ilmu agama. Disebutkan, kalau saya tidak khilaf, Al-Imam Abu Zur'ah,
ya kalau saya tidak ingat, dia pernah berangkat bersama temannya untuk menuntut ilmu hadis. Ya, dia berangkat bersama temannya untuk menuntut ilmu hadis. Maka ketika mereka sampai di rumah sang guru, ternyata ada berita bahwasanya guru pada saat itu, syekh pada saat itu sedang sakit. Ya, artinya tidak bisa menyampaikan ilmu hadis, tidak bisa. Apa kata dia? Saya pun dan teman saya kembali dalam kondisi sangat sedih. Sangat sedih sekali. Namun liburnya kajian hadis pada saat itu menjadi salah satu kesempatan bagi kami untuk bisa mencari makanan sebagai bekal. Ya, akhirnya mereka pun pergi ke pasar dan membeli seekor ikan yang masih segar untuk dijadikan sebagai lauk. Ketika mereka sudah membeli ikan tersebut dan mereka membawanya pulang untuk dimasak, tiba-tiba terdengar kabar ada seorang ulama hadis lainnya membuka kajian. Ya, apa kata dia? Kami pun tidak jadi memasak ikan itu, kami pergi ke sana. Ya, padahal mereka sangat butuh untuk makan juga. Mereka pergi ke sana, ke majelis taklim tersebut. Ketika mereka balik, sudah sangat-sangat petang baliknya itu, sudah sangat sore. Ketika mereka balik, mereka temukan ikannya itu sudah membusuk dan mereka tetap memakannya. Maksud saya adalah bagaimana mereka mengutamakan ilmu agama ini. Jadi kita butuh untuk meluangkan waktu, bukan mencari waktu luang. Itu yang penting. Ayyuhal ikhwah azanillahu wa iyyakum. Jangan jadikan menuntut ilmu ini hanya sebagai sampingan saja. Ya, ada sebagian orang kadang kalau memang tidak ada waktu ya sudah. Kalau ada waktu baru mereka mau.